Puji Tuhan, bersyukur buat pada pagi hari ini. Tentunya Jemaat GBD Hermon dalam keadaan sehat. Mari kita persiapkan hati kita dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need you or I'm nothing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You are the captain my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need you or I'm nothing. Come in your power. I love you, Holy Spirit, you are the captain my soul. And every day I grow to love you more. I reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Biarlah ada yang mendengar dan mereka mendapat mujizat yang besar. Ada kesembuhan, ada kemerdekaan dalam hidupnya, ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap duduk diam menikmati firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Semua itu atas perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan pada pagi hari ini kita masuk di dalam perayaan, yaitu Hari Raya Pentakosta, di mana kita merayakan hal ini, umat Kristiani merayakan hal ini, yaitu peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul pada saat itu di loteng Yerusalem. Dan ini merupakan terjadi yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan perayaan Pentakosta ini dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Dan hal ini juga sudah dinubuatkan bahwa pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, di mana sudah dituliskan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Demikian juga hal ini pada saat Yesus bersama-sama dengan 12 muridnya. Yesus pun juga sudah menjanjikan hal ini. Segala sesuatu benar-benar sudah diatur demikian rapi. Semuanya sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 20, di mana Yesus sudah menjanjikan hal ini kepada 12 muridnya, bahwa mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 20, saya ambil garis besarnya di sini, tidak saya bacakan semuanya. Dikatakan Yesus sendiri berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dan seringkali hal ini menjadi satu perdebatan yang bagi saudara-saudara kita yang lain mengatakan bahwa ini adalah nabi yang akhir yang dijanjikan oleh orang lain. Tetapi ini merupakan iman percaya kita bahwa hal ini dikatakan bahwa yaitu Roh kebenaran. Dan selanjutnya juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi pada waktu itu Yesus sudah memperkatakan itu sebelum Dia harus berjalan mengorbankan kehidupannya di atas kayu salib. Dan di ayat yang terakhir dari ayat 20 ini Yesus mengatakan, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Jadi inilah iman percaya kita sebagai orang percaya. Ini adalah satu gift yang istimewa di dalam kehidupan orang percaya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada apapun juga. Dan itu merupakan Allah yang hidup. Dia naik ke surga, Dia mengutus pribadi Roh Kudus, yaitu Roh Kudus merupakan adalah pribadi Allah sendiri, yaitu pribadi Allah yang ketiga dalam ketritunggalannya, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ini menjadikan satu keberuntungan di dalam kehidupan kita saat kita beriman penuh ke hidup kita kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita memperkatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi seringkali orang
menyamakan bahwa Roh Kudus itu bukan seperti apa yang dipercaya oleh dunia, seperti halnya yaitu energi positif ya. Seringkali orang-orang yang melakukan ilmu-ilmu kanuragan, kesaktian dan lain sebagainya, bukan seperti itu, tetapi merupakan kebersatuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia berdiam diri di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa merupakan pribadi Allah yang menguasai hidup kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa yang berkuasa untuk memenuhkan kita oleh Roh Kudus adalah Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, memenuhkan kita dengan Roh Kudusnya. Hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki hak mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, seperti yang kita baca di dalam Yohanes 1. Mari kita baca Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun tidak mengenalnya. Ini Yohanes memperkatakan demikian. Tetapi Dia, Yesus, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Jadi otoritas penuh untuk membaptis kita, memenuhkan kita dengan Roh Kudus adalah hak penuh daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya membawakan tentang bagaimana perjalanan tentang Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem, seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan bahwa Yesus, sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Dia sudah memberitahukan amanat agungnya, memperkatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ada 3 kali Yesus mengatakan Yerusalem, Samaria, Yudea, dan terakhir adalah di seluruh ujung bumi. Dituliskan di situ di Yerusalem, dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 pasal 2. Di situ dituliskan pada saat pertama Roh Kudus itu dicurahkan di Yerusalem. Begitu luar biasa kuasa itu terjadi. Dan yang kedua adalah di Samaria, dituliskan di dalam Kisah 8 ayat 14 sampai 18. Dituliskan di dalam ayat 17, dikatakan orang-orang Samaria saat itu percaya penuh kepada Tuhan Yesus, dan saat itu Roh Kudus tercurah di tempat itu. Dan yang ketiga di Yudea, dituliskan di dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Saat ayat 44 dikatakan bahwa di Yudea juga mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka ada di rumah Kornelius, mereka penuh Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, perjalanan Roh Kudus ini berjalan di Efesus, yaitu dituliskan di pada Kisah 19 ayat 1 sampai 7, di mana di ayat 6 dituliskan mereka di Efesus itu dituliskan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, peristiwa ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hanya 2 kali dilakukan penumpangan tangan oleh para rasul, yaitu di Samaria dan Efesus. Dan di Efesuslah hal ini sesuai dengan amanat agung Kisah 1 ayat 8. Dituliskan di mana perjalanan itu dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai seluruh ujung bumi. Setelah Kisah 2, setiap orang percaya di Yerusalem langsung menerima Roh Kudus. Efesus menjadi perwakilan pencurahan Roh Kudus untuk menggambarkan ujung bumi. Dari situlah seluruh bangsa-bangsa menikmati hadirat Roh Kudus, dan itu merupakan satu
pencurahan yang luar biasa untuk seluruh bumi menikmati hal itu. Dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Demikian juga dituliskan di dalam Roma 3 ayat 2. Juga dituliskan satu hal lagi menguatkan iman percaya kita di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mengetahui, kita mengerti, kita sebagai orang-orang percaya, kita saat kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh-Nya. Dan saat kita ada saat-saat ini, bukan kita terbatas dalam tempo 10 hari kita menikmati Roh Kudus itu, tetapi setiap saat, setiap waktu kita boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Kita boleh berhubungan langsung kepada Tuhan kita, dan kita boleh menyembah Dia. Satu hubungan yang khusus membuat kita penuh dengan Roh Kudus-Nya. Pada saat kita berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kita merefresh hidup kita. Kita boleh bereforia menikmati hadirat Tuhan di dalam pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mengerti benar bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, memberkati di dalam kehidupan kita sekalian, seluruh jemaat Tuhan, yaitu khususnya jemaat GPDI Hermon. Kiranya puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuka wawasan pikiran kita, mengerti benar bahwa setiap kita orang percaya penuh dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga demikian juga bagi orang-orang lain yang mengerti, mendengarkan firman Tuhan ini, boleh diberkati kehidupannya, dan mereka boleh mengerti, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Mereka, Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, boleh membantu di dalam kehidupannya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di dalam hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya cukupkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa bagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Engkau sudah memberikan formula yang lengkap di dalam kehidupan kami. Engkau menebus dosa kami. Engkau mati mencurahkan darah-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah bangkit dan Engkau naik ke surga. Pada waktu Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan satu penolong di dalam kehidupan kami, penghibur di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami berbangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Sungguh Engkau adalah Allah yang lengkap di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami memegang Engkau Tuhan, agar iman percaya kami semakin teguh di dalam pengenalan kami kepadamu Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan, khususnya GPDI Hermon, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka Tuhan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, yaitu berkat kesehatan, berkat di dalam rumah tangga mereka, berkat di dalam mata pencaharian mereka. Mereka bekerja, Engkau berkati dengan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memelihara mereka, menjaga hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami merasakan Engkau mengurapi kami Tuhan, memberikan kekuatan, mendorong kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami memberikan kekuatan yang khusus, kekuatan yang ekstra di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Juga kami berdoa bagi Tuhan orang-orang yang mendengar acara live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati mereka sekalian Tuhan. Kiranya Engkau bukakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh mengenal siapa Engkau sebenarnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami percaya
Tuhan, Engkau memberkati hidup kami dengan limpahnya. Dan pada pagi hari ini Engkau mencurahkan berkat-Mu atas hidup kami, yaitu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian pada pagi hari ini sampai Engkau datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.